Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita ketemu lagi pada pagi ini dengan tubuh sehat, kuat, penuh damai, sukacita. Itu semua kasih karunia Tuhan. Oke Bapak Ibu, kita masuk dulu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, yang agung dan mulia. Pagi ini kami ada bersama-sama dengan saudara seiman di tempat ini akan mendengar sabdamu yang hidup. Berikan kami hikmat pengetahuan, bisa menerima firman-Mu dengan baik, bahkan kami bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke Bapak Ibu, pada tema pada pagi ini ada mengalah tidak sama dengan kalah. Saya ambil dari Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 18. Setelah Abraham dan Lot kembali dari Mesir, mereka kembali menetap di negeri Kanaan. Tidak lama kemudian timbul hal-hal yang tak diharapkan di antara mereka. Ada dua hal yang tidak terhindarkan bagi Abraham. Pertama ada perselisihan, kedua adalah keputusan. Kisah ini dimulai daripada waktu Abraham disuruh pergi dari Mesir oleh Firaun. Negeri Kanaan masih mengalami kemalau. Dengan kata lain, tanahnya masih belum cukup untuk menyediakan rumput bagi kambing domba Abraham dan Lot. Akhirnya terjadilah perselisihan di antara para gembala Lot dan Abraham. Nah, untuk memperebutkan rumput-rumput dan air dari sungai yang mengalir, untuk menghindari perkelahian, Abraham harus segera mengambil keputusan sebelum persoalan yang ada menjadi semakin tajam. Ketika Abraham sampai kepada keputusan, Abraham meminta supaya Lot terlebih dahulu untuk memilih. Abraham mempersilakan Lot untuk memilih bagian tanah dianggap baik menurutnya. Lot memilih lembah Yordan yang terlihat sangat baik. Abraham pun mengalah, menetap di tanah bagian lainnya, yaitu di Kanaan. Nah, kita lihat Kejadian pasal 13 ayat 11. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Nah, kemudian semua tahu bahwa pada akhirnya tempat yang dipilih oleh Lot dimusnahkan oleh Tuhan, yaitu Sodom dan Gomorrah. Secara kasar mata mungkin Abraham hanya mendapat tanah sisa dan terlihat tidak sebaik lembah Yordan yang banyak airnya. Tetapi Abraham rela untuk mengalah dan menjauhi pertengkaran. Akhirnya Abraham lebih memilih untuk memelihara kesatuan daripada kekayaan. Nah, kita bisa lihat Kejadian 13 ayat 8. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Lot memiliki kesempatan yang baik untuk memilih menurut keinginannya dan kepentingannya. Dan kita bisa melihat bahwa justru Tuhan memberikan terbaik bagi Abraham. Nah, kita lihat Kejadian 13, 14 dan 15. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, ada kalanya saat-saat tertentu di mana Tuhan menuntut kita untuk mengalah, menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Nah, di saat kita memilih untuk mengalah, maka kita akan belajar melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, kita melihat pembelaan Tuhan bagi kita.
Pertama, mengalah itu indah. Kita tidak harus selalu bersandar kepada kesempatan. Kesempatan yang baik itu tentu harus digunakan dengan baik untuk kepentingan bersama. Dua, jangan mementingkan diri sendiri, tetapi pikirkan juga kepentingan orang lain. Kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Selalu di dalam mengambil keputusan, motivasi kita harus baik. Ketiga, perlu kerendahan hati untuk menentukan pilihan dan keputusan dalam hidup. Jangan berkelahi karena harta, karena jabatan, karena status, karena kepemilikan, karena pilih yang berbeda. Empat, di dalam kekalahan kita akan menuai kemenangan. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, saat kerohanian kita masih anak-anak, kita menilai segala sesuatu hanya dari apa yang kita lihat. Saat kerohanian kita bertambah dewasa, kita menilai dan menimbang segala sesuatu dengan hikmat Tuhan dan mengukur dari kualitasnya. Lot yang kualitasnya rohaninya masih kanak-kanak, melihat bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan. Menurut Lot sangat menguntungkan dirinya sebagai penguasa ternak. Abraham adalah dewasa secara rohani, menetap di Kanaan. Abraham akhirnya bukan hanya mendapat tempat yang bisa memenuhi kebutuhan ternaknya, tapi seluruh negeri dilihatnya kelak menjadi miliknya dan keturunannya. Itu kita bisa lihat Kejadian 13 ayat 15. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita masih menilai segala sesuatu hanya berdasarkan apa yang terlihat, hanya dari sisi kenyamanan, kita belum dewasa secara rohani. Marilah kita melindungkan diri kepada Tuhan, mau dibimbing oleh Roh Kudus, sehingga kerohanian kita dewasa bisa menilai segala sesuatu bukan hanya dari luar, melainkan juga dari kualitasnya. Saat kita dewasa rohani, kita menilai segala sesuatu dengan bimbingan Roh Kudus. Di sini Abraham tidak menuntut haknya sebagai orang yang lebih tua. Abraham mempercayakan masa depannya kepada Tuhan. Kita lihat Kejadian 13 ayat 8 dan 9. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah perpisahan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Pilihan Lot akhirnya membawa akibat memilukan bagi seisi keluarganya. Kita lihat Kejadian 19 ayat 5 dan 9. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar pada kami, supaya kami pakai mereka. Lalu keluarlah Roh menemui mereka ke depan pintu, dan pintu ditutupnya dari belakangnya. Dan ia berkata, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu. Berbuatlah kepada mereka seperti kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku. Tetapi mereka berkata, enyalah. Lagi kata mereka, orang ini datang ke sini sebagai orang asing, dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu. Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat untuk menobrak pintu. Di hadapan banyaknya pilihan yang terbentang bagi kita hari ini, kita dapat mempercayai Allah Bapa kita untuk membimbing kita di jalannya. Dia telah berjanji untuk memelihara kita. Dia akan selalu memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Allah selalu memberikan terbaik kepada orang menyerahkan pilihan ke dalam tangannya. Dunia saat ini dipenuhi dengan orang-orang maunya menang sendiri, tak mau mengalah, karena mereka berprinsip bahwa mengalah ada hal yang memalukan, tanda tak mampu.
Mereka berkata, kalau kita mengalah kita akan dilemehkan, disepelekan, dilendakan oleh orang lain. Mengalah bukan berarti kalah, tapi mengacu kepada suatu sikap yang mau merendahkan diri. Sebaliknya tindakan yang tidak mau mengalah atau tak mau dikalahkan menunjukkan sikap mementingkan diri sendiri, itu egois. Nah, banyak kegagalan terjadi Bapak Ibu Saudari dalam Tuhan, baik dalam keluarga atau rumah tangga, dalam pekerjaan Tuhan, ketika masing-masing individu tak mau mengalah, mengedepankan egois sendiri. Akhirnya terjadi silang pendapat, cekcok, perselisihan, dan pertengkaran. Abraham adalah orang pilihan Tuhan, memperoleh janji Tuhan untuk menjadikan berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, kita bisa lihat Kejadian pasal 12 ayat 1-3. Berfirman Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sana saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang memberkati engkau, mengutuk orang-orang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, predikat disandang oleh Abraham ini bukan hal yang mudah untuk diraih. Tetapi ada harga yang harus dibayar, yaitu taat, sikap mau mengalah. Seiring berjalan waktu, hidup Abraham semakin diberkati. Kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal 13 ayat 2. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Nah, yang dilakukan Abraham adalah justru mengalah dan memberikan kesempatan kepada Lot untuk memilih alih terlebih dahulu. Padahal Lot seharusnya mengalah kepada pamannya. Abraham berusaha untuk menguasai diri, mengesampingkan ego, menaklukkan kedagingannya. Ia tahu bahwa Tuhan punya rencana besar atas hidupnya. Nah, di sini lain Lot menggunakan jurus aji mumpung dan tidak menyiapkan kesempatan. Dipilihnya lah lembah Yordan menurut penilaian kasar mata lebih menjanjikan. Tetapi pada akhirnya apa yang dipandang baik menurut penilaian manusia justru menjadi penyebab kehancuran. Tuhan memperhitungkan kerendah hati yang ditunjukkan oleh Abraham ini. Sikap mau mengalah ini adalah kesempatan untuk melihat campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus, dari peristiwa ini kita mempelajari karakteristik Abraham lebih mementingkan hubungan persaudaraan daripada kepentingan lainnya. Nah, ini berinisiatif mencari solusi, menguntungkan orang lain, bukan dirinya sendiri. Padahal bisa saja Abraham memilih terlebih dahulu ketimbang Lot, karena Abraham lebih senior daripada keponakannya itu. Tidak berlebihan jika kita katakan Abraham sebagai pembawa damai bagi orang-orang di sekitarnya, termasuk bagi para gembala mereka. Nah, kisah Abraham terdapat Lot pun nyata ketika Abraham tidak mementingkan kepentingan sendiri. Justru ketika Abraham menjadi pembawa damai, memutuskan untuk memilih sesuatu terlihat merugikan. Pernyataan perkenan Tuhan tidak pernah berhenti. Bahkan semakin ini dia melipatkan dalam hidup Abraham. Keputusan Abraham untuk tidak mencari keuntungan pribadi sekaligus membuktikan besarnya iman Abraham. Abraham tetap percaya kemanapun ia melangkah, bahkan ke tempat tandus sekalipun, Tuhan tidak pernah gagal menyertai langkah yang ia ambil. Inilah karakter seharusnya kita miliki di masa-masa sekarang. Di tengah-tengah orang semakin mementingkan diri sendiri, kitalah seharusnya membawa kedamaian lewat kehadiran kita, sehingga orang-orang sekitar kita dapat melihat, merasakan perbedaan karakteristik anak-anak Allah. Belajar untuk mengambil langkah perdamaian dalam segala situasi dan kondisi. Melalui perbuatan, perkataan kita, kita bisa melihat untuk memenangkan atau memanaskan hati seseorang. Kita harus lebih berhati-hati dalam bertindak dan berkata. Jangan seperti Lot. Ia adalah orang yang tamak,
cinta uang. Ia menjadi egois, ia memilih dulu yang lebih baik, sedangkan yang kurang baik ia berikan kepada pamannya. Lot juga menginjak-injak etika dengan melangkai pamannya dalam memilih tempat. Lot mau hidup di tengah-tengah orang-orang yang bejat. Ia mengabaikan kerohanian sendiri hanya demi keuntungan duniawi. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang Kristen seperti ini. Mereka pindah kerja hanya demi gaji yang lebih besar, tanpa mempedulikan apakah dengan pekerjaan yang baru itu ia tetap bisa pergi ke gereja yang baik, bisa belajar firman Tuhan, dan bisa melayani Tuhan dan sebagainya atau tidak. Juga banyak orang Kristen demi uang dan pekerjaan, lalu bergaul dengan orang-orang bejat. Hari ini kita mau seperti Abraham. Abraham bersandar kepada Tuhan, sedapat mungkin berusaha untuk menghindari konflik. Oleh karena itu ia mengalah terhadap Lot. Bagi Abraham, berkat dan pernyataan Tuhan adalah kriteria terpenting dalam memilih tempat, bukan kesuburan tanah. Oke, kita sampai di sini, kita masuk dalam doa. Bapa akan mengucap syukur kepadamu karena Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuasa. Ketika kami serahkan penuh dalam tangan-Mu, ketika kami mau tunduk segala perintah-Mu, maka Engkau akan beracara bertindak. Engkau akan memberkati kami, Engkau akan buka jalan bagi kami, Engkau akan menyembuhkan sakit penyakit kami, Engkau akan menolong kami dalam kelemahan kami, supaya masa depan kami penuh cemerlang. Karena Engkau Allah yang maha tahu, maha kuasa. Pada hari ini kami serahkan seluruh pengurus kami, jemaat kami dalam tangan-Mu Tuhan. Dan juga pada yang ikut dalam ibadah ini, Engkau juga memberkati mereka satu persatu. Engkau tahu permasalahan mereka. Engkau tahu apa yang mereka sedang derita dalam saat ini. Dan kami percaya bagi-Mu tidak ada mustahil. Engkau akan membuka jalan setiap orang yang berserah kepadamu. Engkau akan memulihkan setiap keadaan apapun orang yang bersandar berharap kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.